Kan jangan mau dibegoin sama pemerintah yang dibilang, oh beras naik itu karena El Nino ini. Enggak, ya. Beras itu kenapa bisa tahu itu naik? Karena rupiah dicetak, titik. Kenapa harga minyak naik? Rupiah dicetak, titik. Kenapa Bitcoin all time high di 950 juta duluan, saat itu 61 ribu belum all time high sana? Nggak nyampe di otak kalian kan? Kenapa? Karena IDR kita itu lebih jelek dibanding USD. USD itu lah vampir ya. Kalian di Cina, di India itu ATH duluan. Bahkan duluannya yaitu yang lebih sampah lagi. Turki, Lebanon, Argentina, Mesir, Jepang. Ini semua all time high duluan sebelum kita all time high. Kenapa bisa begitu? Karena dolar itu adalah vampir. Karena mereka cetak uangnya terus. Dolar itu paling atas. Semua yang lawan dolar itu pasti kalah ya. Semua yang lawan dolar itu pasti kalah. Lu pasti tahu ya, kalau lu punya orang tua tahun 97-98 pasti tahu. Ketika orang punya hutang dalam USD shoot up, rupiahnya nggak stabil, itu mati semua, mampus semua. Cuman perlu satu ketidakstabilan politik untuk mengakibatkan uang kalian hilang semuanya, jadi kalian jadi miskin. Satu-satunya Bahtera ya, gue bilang sebutnya bahkan Bahtera gitu. Ini kayak lifeboat kapal gitu, penyelamat. Cuman Bitcoin. Jadi lu juga gak bisa privilege bilang, oh gue gak mau beli Bitcoin karena lu tinggal di IDR yang sekarang lagi dijaga relatif stabil. Kalau lu tinggal di Lebanon, lu tinggal nangis aja. Lu tinggal di Nigeria, lu tinggal nangis. Lu tinggal di Argentina, lu tinggal nangis. Presiden Argentina akan hukum mati orang yang cetak uang di Argentina sekarang. Dulu gue diketawain, gue ngomong di Holy Wing tentang Argentina peso 250. Lu cek sekarang, Argentina peso tuh USD udah bilang, mampus lu. Gue bilang pas masih 250. Apa gue cenayang? Enggak, gue bukan cenayang. Gue cuma orang yang mikir secara makro. Presidennya pun sekarang adopsi Bitcoin. Ini gue akan kutip dari presidennya El Salvador. Kalau negara bisa cetak uang, kenapa kalian harus bayar pajak? Nah itu kalian pikir sendiri. Bukan gue yang ngomong. Naib Bukele, ya. Kalau gue yang ngomong langsung tarik telepon sama Kemenkeu, jangan. Bahaya. Naib Bukele yang ngomong, bukan Timothy Ronald. Ini gue mengkutip aja. Kalau misalnya negara bisa cetak uang, kenapa kalian bayar pajak? Itu jadi bahan pemikiran kalian malam ini. Ada yang tanya, oke mungkin di harga sini masih bisa beli nggak? Ini gue akan demonstrasikan langsung, gue langsung beli. Tapi kalian bisa cek di Twitter gue, ya. Ini cuma portofolio mainan buat gue tunjukin kalian. Gue beli di 56 ribu, bahkan di candle top ya 27 miliar. Kalian bisa cek itu open public ya. Ini porto cuma untuk demonstrasi, untuk masyarakat semua tahu. Hanya dengan uang 100 juta kalian bisa bikin uang yang luar biasa besar. Gue ngomong gini keras dan kasar karena gue peduli sama kalian. Jadi dan ini waktunya nggak lama lagi gitu. Karena Bitcoin terlalu mahal, kalian nggak bisa kejar lagi asetnya. Walaupun bisa di divisi, bisa dibagi banyak, tapi ini akan jadi aset yang sangat scarce. Jadi kalau kalian mau ubah hidup kalian, belinya sekarang. Karena ada konsep yang namanya margin of safety. Kalian pelajarin apa itu margin of safety yang diajarin oleh Benjamin Graham. Kalau lu punya truk ya kan, truknya sekarang 63 gitu beratnya, jembatannya maksimal 100, lu nyebrang anjing. 63 mahal enggak, 70 mahal enggak, belum 100 soalnya. Di Bitcoin di 1 miliar per koin masih gue bilang murah ya. Bitcoin di 1 miliar per koin masih murah. Lu gak mau percaya gue terserah, gue udah bilang dari 200 juta masih murah. 1 miliar masih murah, masih jauh perjalanannya dan lu ikutin aja. Makanya gue akan tuntun lu step by step ya. Ini gue anak SD nih, anak kecil, gue tuntun ya. Kita bareng-bareng beli Bitcoinnya bareng nih, belinya bareng. Exchange-nya terserah lu ya, gue gak peduli. Jangan pakai Indodax. Ada bilang di sponsor lo sama Pak Oscar, kagak. Lu tanya aja, jangan pakai Indodax sih gue bilang. Ini karena kebetulan gue mulainya pakai ini aja gitu. Lu lihat data di sini. Kalau lu pikir lu paling jago time in the market, lu kehilangan 10 hari terbaik di Bitcoin. Return lu hilang semua. Lihat di chat ini ya. Lu nggak lebih pintar dibanding market. Nah, buat tanya, bang, tapi kapan lu jual? Nggak pernah. Bitcoin adalah exit strategi gue dari rupiah, dari fiat. Ya, ini Bitcoin adalah exit strategi gue. Gue nggak akan pernah exit dari Bitcoin untuk balik ke fiat lagi. Karena akan selalu tergerus. Rupiah akan kalah terus. Baik kekalahan devaluasi rupiah ke US dollar aja, Bitcoin akan sentuh 2 miliar. Itu prediksi gue pribadi. Bukan arti Bitcoin naik lawan USD-nya ya, karena rupiahnya devaluasi lawan US dollar. Bitcoin akan hit 2 miliar dengan mata uang kita rupiah. Sama seperti Argentina. Lu lihat, Argentina peso tuh Bitcoin. Nah, lu lihat. Turkish lira ke Bitcoin, lu lihat. Perhatikan baik-baik. Mesir punya mata uang, lu bandingan sama Bitcoin. Itu akan terjadi di rupiah kita. Ini gue ngomong sekarang ya, 2024 Februari tanggal 29. Kalian buktikan nanti di masa depan, mungkin 5 tahun lagi kalian akan lihat. Ini mungkin anak kecil ini dari masa depan. Enggak, ini makroekonomi. Punya otak yang bukan kinesian ekonomik yang diajarin sekolah, yang gue bilang scam sekolah. Karena guru-guru sana yang diajarin cuma kinesian semua. Mereka nggak ngerti bahkan tentang money printing. Makanya lu belajar ekonomi yang namanya Austrian Economics, bukan kinesian. Kenapa gue bilang scam sekolah? Karena semua yang diajarin adalah kinesian. Modal 1 miliar, lu dapat 843 juta. Itu deposito berapa lama buat lo orang-orang tua, obligasi itu berapa lama, dan saham lu yang selama ini lu mainin trading, belajar dari trader A curut, trader B curut, lu bandingin sama hasil gua. Ada nggak yang even close untuk gandain portofolio seperti ini? Satu Indonesia gua tantang. Nggak ada kan? Masih mau ngatain Bitcoin scam? Lo orang tolol ya. Jadi kita sampai jumpa di Borong Bitcoin episode ke